Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita membahas pada tema kedua, yaitu subtema 4, hewan kesayanganku. Pembelajaran 1 dan 2 anak-anak ya. Nah, di sini kita akan mencoba belajar bagaimana cara merawat ikan. Kalian juga bisa simak bacaan yang ada di dalam buku tematik kalian halaman 120. Cara merawat ikan di dalam akuarium. Yang pertama, kita harus pilih akuarium yang sesuai dengan jenis ikan. Yang kedua, isi akuariumnya dengan air bersih. Yang ketiga, beri makan dan vitamin pada ikan secara teratur. Yang keempat, bersihkan akuarium agar tetap bersih dan juga bersihkannya harus secara teratur. Yang kelima, atur arus air menggunakan filter air. Nah, di dalam merawat ikan ini kita bisa melakukan pembagian tugas anak-anak ya kepada anggota keluarga kita di rumah. Misalnya, ini Jono dan adik-adiknya memberi makan ikan secara bergantian. Kemudian ibu membeli makan ikan dan vitamin. Ayah membersihkan akuarium agar tetap bersih. Kemudian ayah juga bisa memasang saringan dalam akuariumnya. Jono memindahkan ikan dari akuarium ke ember. Dan adik-adiknya membersihkan kerang saat akuarium dibersihkan. Nah, ini adalah salah satu contoh pembagian tugas di dalam rumah kita. Contohnya adalah merawat ikan. Kalian bisa membagi tugas-tugas lainnya, misalnya dalam merawat kebersihan rumah. Nah, itu juga bisa dibagi tugas dengan anggota keluarga yang lain anak-anak. Pengamalan nilai Pancasila, sila keempat dan kelima. Nah, di dalam sila keempat itu mengandung makna tentang musyawarah. Musyawarah itu harus kita lakukan untuk melakukan pembagian tugas agar adil. Nah, seperti tadi dalam pembagian tugas merawat ikan misalnya, kita harus bermusyawarah dulu dengan anggota keluarga yang lain agar semua merasa senang, merasa tidak dirugikan ya anak-anak ya. Jadi kita harus bermusyawarah. Yang kelima yaitu tentang keadilan. Tugas yang dibagi secara adil itu akan membuat semua anggota merasa sejahtera sehingga pekerjaan tidak dianggap beban yang berat. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kita akan mencoba belajar berkreasi dengan origami. Nah, origami ini memiliki nilai seni tinggi yang indah, juga dapat membantu mengembangkan imajinasi serta mendukung gerak motorik pada anak. Ada banyak karya yang dapat dibuat menggunakan origami seperti bentuk hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nah, berikut beberapa teknik yang digunakan dalam berkreasi dengan origami. Yang pertama misalnya teknik melipat, kemudian teknik memotong atau menggunting, teknik menempel. Nah, kalian silakan perhatikan langkah-langkah membuat kreasi ikan dari kertas origami di buku paket halaman 124 sampai
126. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah anak-anak ya, di cara membuat ikan dengan teknik pelipat dari kertas origami. Selanjutnya, cara merawat kucing. Nah, Masya Allah. Jadi, dalam kita merawat hewan peliharaan itu harus bersungguh-sungguh anaknya, harus telaten. Jadi, biar apa hewan yang kita rawat itu ikut senang, hewan yang kita rawat itu bersih, dan kita tidak menghilangkan hak-hak dari hewan tersebut anaknya. Misalnya yang pertama, beri makan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian sediakan makanan dalam wadah yang bersih. Pilihlah kandang yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi misalnya kalau kalian simpan di tempat pengap seperti itu, nah itu termasuk ke dalam menyiksa hewan anak-anak ya. Kemudian yang keempat, berilah alas kandang dengan bahan yang nyaman. Yang kelima, bersihkan kandang kucing secara teratur. Bersihkan bak pasir dan ganti pasir yang digunakan kucing untuk buang air kecil maupun buang air besar. Nah, ini biasanya pada kucing Anggora atau kucing Persia itu dia memang ada seperti pasir buatan seperti itu anak-anak ya. Kemudian mandikan kucing jika rambutnya telah bau dengan air bersih dan dingin. Bersihkan gigi, telinga, dan kuku kucing secara teratur. Berilah vitamin dan vaksinasi agar terhindar dari virus dan penyakit. Kemudian 10, ajak bermain dan keluar dari kandang. Nah, itu penting juga anak-anak ya, agar kucing itu tetap happy seperti itu. Nah, orang-orang yang memiliki rasa belas kasih atau rahmat maka akan dikasihi oleh Allah. Kasihilah orang yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, anak-anak ya. Jadi anak soleh dan soleha selalu meneladani Rasulullah dalam menyayangi hewan. Jika kita tidak mampu merawat hewan, setidaknya janganlah kita menyiksa hewan tersebut. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.